kembali. Pagi hari ini kita masih membicarakan dalam nuansa Minggu Paskah, karena nanti hari Kamis kita sudah mulai berbicara tentang kenaikan Yesus kembali ke surga. Pagi hari ini kita mau berbicara tentang suatu manfaat yang luar biasa. Ya, saya akan tulis dulu temanya. Apa temanya? Bisa baca ya? Coba baca sekali lagi. Lebih afdol Yesus kembali ke surga. Saya pakai bahasa gaul. Ya. Kita baca dulu ayat. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-16. Saya ingin kita baca mulai ayat yang ke-4b. Ya, kita mulai dari 4 aja ya. Ayo kita berdiri sama-sama. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali diperdengarkan firman. Tuhan, ajari kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, agar kami hidup di dalamnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu hidup di dalam kami, sementara kami masih ada di dalam bumi ini, di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bahasa abdol, bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa gaul, itu dari bahasa Arabnya abdal. Arti abdal itu adalah lebih utama atau lebih berguna. Nah, kalau kita pakai abdol, kita pakai dengan lafal Indonesia, saya kira tidak menyimpang dari ayat pokok kita, yaitu Yohanes pasal 16 ayat 7. Saya baca ulang. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Jadi kalau berguna itu saya ganti dengan bahasa lebih abdol bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bapak Ibu, bahasa yang Tuhan sampaikan ini kepada murid-murid adalah beberapa hari sebelum menjelang Paskah. Karena pada hari Paskah nantinya Dia akan dikurbankan. Nah, ketika Dia mengungkapkan bahasa ini, Dia katakan dari semula aku tidak ngomong. Kalau dari awal Dia ngomong,
Ya, muridnya berduka cita kelamaan. Tapi beberapa hari sebelum peristiwa dia disalibkan, dia ngomong ini. Dia ungkapkan ini, dia sampaikan. Lebih afdol, lebih berguna, ya, lebih utama jika aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak datang. Ketika dia sampaikan ini, yang ditangkap oleh murid-muridnya adalah hal yang belum dipahami. Kalau sekarang saya yakin kita sudah pahami karena kita sudah baca. Tapi andai kata kita duduk pada waktu itu pun kita mungkin seperti murid-muridnya juga. Kita sedih, kita berduka cita. Kenapa? Ada 3 alasan. 1, alasan pertama bahwa orang-orang Romawi, baik dia pejabat, baik dia pegawai, karena pada waktu itu Yerusalem, Israel sedang dalam penguasaan pemerintahan Romawi. Orang-orang Romawi marah kepada kelompok yang disebut dengan Yesus dan murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka merusakkan tatanan kedamaian yang sudah ada. Sejak Yesus ada silang pendapat antara Yesus dan murid-muridnya dengan orang-orang yang menganut Yudaisme, yaitu orang Yahudi yang sudah berabad-abad ya, mengikuti ibadah dengan tata cara mereka yang diturunkan dari kultur. Jadi ada sedikit kekacauan sana sini ya, sehingga sepertinya Yesus hadir membawa era baru. Jadi ada sedikit kegoncangan, orang Yahudi menganggap ini menjadi kerusuhan aja, merusak kedamaian yang sudah ditata sedemikian. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi selama 3 tahun ini, 3,5 tahun ini, sudah terlanjur di-label, dicap murtad. Kalau zaman sekarang istilahnya murtadin. Sudah dianggap murtad. Kenapa? Karena Yesus datang memberikan satu pemahaman yang baru. Sehingga orang-orang Yahudi yang selama ini mengikuti ibadah dan tata cara mereka ini terancam. Jadi mereka terlanjur sudah dicap sebagai murtad atau orang-orang itu sebut murtad. Yang ketiga, alasan ketiga, selama masih ada Yesus, belum nampak tangan-tangan yang menjamah mereka. Karena mereka menganggap Yesus pertama sebagai nabi. Jadi kalau murid-muridnya mau diganggu, mereka masih menghormati. Wah, ini nabi, janganlah. Ya kan? Karena Yesus kemana-mana banyak membuat mujizat. Jadi orang terkagum-kagum. Jadi selama Yesus ada bersama murid-murid, Yesus mengasihi murid-murid, murid-murid merasa aman. Tapi kalau benar Yesus pergi berpisah secara fisik, mereka pikir gawat nih, nanti kita dianiaya. Ya. Kalaulah guru kita yang selama ini menjadi pengayom kita, dia benar pergi, ya kacau nih, gawat nih, kita mungkin akan dianiaya secara massal. Itulah 3 pemikiran mereka, sehingga mereka ketika Yesus mengatakan demikian mereka berduka cita. Karena mereka pikir di mana manfaatnya? Dengan 3 alasan itu mereka pikir di mana manfaatnya, di mana abdolnya, di mana bergunanya kalau Yesus pergi? Karena mereka belum memahami. Tapi kita sekarang memahami karena kepada kita sudah dibeberkan semua kejadian ini, semua yang Yesus katakan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini perlahan-lahan kita akan melihat keberuntungannya. Apa sih keberuntungannya kalau Yesus pergi? Saya mau catat pagi hari ini nuansanya memang banyak pengajarannya. Saya mau catat 2 hal dulu. Dan pada pagi hari ini saya kasih catatan seri pertama. Nanti hari Kamis saya lengkapi sebelum Yesus terangkat, setelah Yesus terangkat ke surga, karena ini satu paket. Kalau hari ini mau disampaikan semua, nanti Bapak Ibu kasak kusuk. Karena apa? Kalau duduk mendengarkan firman Tuhan 2 jam rasanya lama, tapi duduk di gedung bioskop kalau filmnya bagus 3 jam itu. Tapi kalau duduk di gereja
Belum tentu kan? Sebab itu saya penggal jadi 2 kali sampai ke firman. Kita akan lihat manfaat yang pertama. Ketika Yesus ada di atas muka bumi, banyak orang yang datang berbondong-bondong mencari dia, ingin jamah dia karena sudah tersiar, sudah viral kalau zaman sekarang. Seperti kemarin di Kalimantan, ya, ketika viral Pastor Andi menyembuhkan banyak orang dari Indonesia semua datang. Nah, kira-kira begitu waktu Yesus di zaman itu sudah viral, semua orang mencari dia. Kalau Yesus tidak pergi, tidak mungkin orang-orang yang banyak yang datang mencari dia, dan pada waktu yang bersamaan murid-murid yang sedang berada di atas kapal menyeberangi danau Galilea sebagai contoh. Tidak mungkin pada waktu yang bersamaan Yesus bisa hadir di dalam kumpulan orang banyak yang merindukan jamaahnya dan murid-muridnya juga yang membutuhkan pertolongan ketika bermasalah. Nggak mungkin. Itu alasan pertama. Yang kedua, ya alasan pertama, kenapa nggak mungkin. Terus selanjutnya ketika tidak mungkin itu juga yang Yesus sampaikan itu menjadi tidak valid. Tidak valid. Coba kita buka dulu. Ya. Matius 18 ayat yang ke-20. Ini jadi tidak valid kalau Yesus tidak berangkat ke surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini jadi nggak berlaku kalau Yesus tidak ke surga. Bagaimana mungkin? Tapi kalau Yesus berangkat ke surga, ini benar firman Tuhan. Sungguh benar. Hari ini kita ibadah di sini, kita dapat rasakan hadirat Tuhan ada. Tapi juga di tempat lain orang beribadah juga hadirat Tuhan ada. Di Afrika yang jaraknya ribuan kilometer, pada jam yang sama orang beribadah, di sana juga merasakan kehadiran Tuhan. Jadi kalau Yesus tidak berangkat ke surga, maka ucapan Yesus, firman ini tidak valid, tidak, bahasa Indonesia tidak valid sepertinya, ya, tidak nyata, ya, tidak bermanfaat, tidak nyata. Kenapa? Karena setelah Yesus pergi melalui proses kematian, dia hadir mematahkan dimensi ruang dan dimensi waktu. Buktinya, coba kita buka dulu Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Kita akan baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah Yesus berangkat melalui proses kematian dan nanti pada hari Kamis kita memperingati hari kedatangannya ke surga. Ini membuktikan perkataannya itu valid, lebih berguna. Karena setelah Yesus pergi melalui proses kematian dan nanti terangkat ke surga, dia adalah pribadi yang mengatasi dimensi ruang dan dimensi waktu. Bayangkan, mereka ini adalah murid-murid yang takut. Kenapa takut? Karena di dalam Matius pasal 28, di sana dikatakan bahwa telah dirilis, diberitakan, murid-muridnya mencuri mayatnya dan memberitakan Yesus bangkit. Di dalam Alkitab diberi tema dusta mahkamah agama. Mereka takut, mereka terkunci di ruang-ruang terkunci, tapi Yesus bisa hadir. Ya. Walaupun ruang itu terkunci, Yesus bisa hadir. Dia mengatasi dimensi ruang. Kalau Yesus tidak pergi, hal ini tidak akan terjadi. Tetapi kalau Yesus pergi, hal ini benar-benar terjadi. Jadi itulah alasan, ya, abdolnya yang pertama. Yesus pergi. Dengan Yesus pergi, kita lihat dia bisa hadir. Ya, dia bisa hadir. Yang kedua,
Yesus memang sudah meminta. Sebelum dia ngomong begitu, dia sudah minta. Bapa, aku meminta kepada Bapa supaya kepada murid-muridnya dikirimkan roh penolong. Coba kita buka dulu ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 17 dan 18 saya ingin baca. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat, mulai 16 saja. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Benar Yesus sudah meminta, tapi belum diberi. Sekarang seandainya saya memberikan, atau pakai ikut bahasa ini, bualah minta sama saya, Om kasih dong sama saya uang 20.000. Tentu saya berikannya kepada siapa? Kepada bualah. Kata bualah begini, Om mintalah aku 20.000 karena aku mau memberikannya kepada anak-anak ini yang ikut saya, aku mau traktir dia. Apakah uang aku berikan kepada anak-anak ini? Tidak, tentu aku berikan kepada bualah. Bualah pakai untuk kepada anak-anak itu urusan dia, tapi dia yang minta. Waktu Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Waktu dia berkata demikian, dia memang telah meminta, tapi belum diberikan. Kenapa? Karena Yesus belum pergi mengambil. Saya kasih gambaran begini dulu, supaya kita jelas. Saya kasih gambaran dengan posisi seorang perawat di rumah sakit. Perawat di rumah sakit ini ditugaskan, ya. Rumah sakit menugaskan, misalkan ada seseorang dia sakit dirawat di rumah sakit. Maka perawat A dan B ditugaskan. Kamu shift pagi ya, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu tugas kamu. Perhatikan, infusnya, makan obatnya, makannya semua diperhatikan. Itu. Kemudian kepada perawat B dikatakan, kamu ya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh perawat A tadi. Kamu tugas kamu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Perawat B yang bertugas pada jam 7 malam sampai jam 7 pagi, dia tidak akan datang menggantikan perawat A sebelum jamnya, sebelum waktunya. Dia nunggu sampai tugas dari perawat A selesai, pada jam yang sama terjadi pengganti. Makanya Yesus katakan sesat saja, ada bahasa kalau kita baca di dalam ayat pasal-pasal, sesat saja kamu tidak oleh aku, sesat saja kamu akan oleh aku. Nah, itulah gambarannya. Jadi setelah perawat A ini selesai, baru datang perawat B menggantikan dia dalam siklus ini. Itu Yesus, sebab Yesus katakan di atas salib, tetelestai, sudah selesai. Tugas dia sudah selesai. Dan ini kalau dihubungkan dengan di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tidak aku katakan kepadamu. Sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menjadi tempat ladang. Itu satu topik lagi. Tapi ini kaitannya. Sudah selesai, terjadi penggantian, dan apa yang Yesus sudah minta, saya katakan tadi, jelas-jelas Yesus terima dan berikan kepada kita. Kapan dia terima? Setelah dia berangkat. Setelah dia berangkat melalui proses kematian, dan hari ini Kamis kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa dia terangkat.
Dan waktu dia terangkat ke surga tidak lama, 10 hari kemudian. Coba kita baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Kita coba baca. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, setelah Yesus berangkat ke surga, ya, di sini bahasanya setelah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, di surga dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan, Roh Kudus yang sudah diminta di dalam Yohanes pasal 16 ayat pasal 14 ayat 16. Yang dia minta, Bapa, aku meminta supaya kau mengirimkan penolong. Yang dia minta, dia pergi ke surga, dia terima dari Allah Bapa. Kemudian apa firman Tuhan katakannya? Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi kalau Yesus tidak berangkat ke surga, Roh Kudus tidak turun karena dia minta, dia yang terima. Dia terima, kemudian dia berikan. Seperti gambaran tadi. Wala minta kepada saya, dia mau traktir anak-anak sekolah minggu. Uang itu saya kasih kepada Wala. Kalau setelah Wala terima, Wala pakai untuk anak-anak. Artinya sama juga dia memberikannya kepada anak-anaknya dalam bentuk apa? Makanan. Kalau pakai bahasa praktik. Kira-kira kemana? Ini terbukti benar bahwa lebih berguna, lebih abdol aku pergi ke surga. Kalau tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang. Tema kita lebih abdol Yesus kembali ke surga. Dua hal yang kita lihat, ya, bahwa Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada. Buktinya apa? Sebelum dia terangkat ke surga, dia sudah kasih panjar, Bapak Ibu. Dia sudah kasih panjar. Kita baca kembali Yohanes pasal 20 ayat 20. Tadi kita baca 19, sekarang yang 20 kita baca 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat dia. Lanjut 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya mau katakan pakai bahasa ini panjang. Benar murid-murid sudah terima Roh Kudus. Tapi kepenuhannya itu terjadi pada hari Pentekosta. Ini panjang. Bapak Ibu perhatikan. Disinilah kita belajar. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan Allah kita Allah Tritunggal. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bapa pencipta. Apakah di sini nampak bahwa Yesus juga mencipta ulang? Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 7, setelah dibentuk casing atau patung daripada Adam belum hidup. Tidak disebut sebagai makhluk hidup. Tapi ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka Adam menjadi makhluk. Allah menghembuskan nafas Allah ke dalam hidup Adam, maka Adam menjadi makhluk hidup. Ini terjadi penciptaan ulang. Kenapa penciptaan ulang? Karena pada dasarnya kita telah berdosa. Ya, kemuliaan Allah sudah berangkat dari kita. Tidak ada sama kita. Nah, Allah kembali melalui proses sama seperti penciptaan awal, tetapi melalui anaknya Yesus Kristus melakukan hal yang sama. Dia menghembusi Roh Kudus itu dari kata terima. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa kita diciptakan ulang, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka saya mau katakan kita satu genetik, satu hayat dengan Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu pikir-pikir, masa iya? Benar. Karena Allah mau bertinggal di dalam hidup kita. Rohnya tinggal dalam hidup kita. Kita segenetik, satu hayat dengan Yesus. Sebagai bukti, kita buka dulu. Hari ini memang banyak firman Tuhan, tapi saya batasi. Coba kita buka dulu di dalam Kisah Rasul 16 ayat 7.
Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus, Roh Kudus. Roh Yesus tidak mengizinkannya. Roh Kudus tidak mengizinkan. Ini berbicara tentang pergerakan pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Waktu mereka mau masuk ke daerah Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan. Roh Kudus tidak mengizinkan. Roh Yesus, hayat Yesus, Roh Kudus yang akan tinggal selama-lamanya, menyertai kita dan tinggal di dalam kita selama. Nah, ketika Roh Yesus diberikan kepada kita, atau Roh anaknya yang disebut di dalam oleh Paulus, Paulus katakan begini. Ya, Paulus katakan begini. Coba kita buka lagi ayatnya. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15-16 saya ingin bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang diberi yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ketika hayat daripada Yesus, kenapa saya katakan hayat Yesus? Kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria katakan, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Roh Kudus akan hadir, akan ada di dalam rahim daripada Maria. Roh yang sama, Roh Yesus, Roh Kudus. Roh yang sama yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi satu hayat dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ibrani, kita kan kita bersaudara dengan Yesus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kenapa saya katakan luar biasa? Ya. Coba kita baca ulang yang ayat yang tadi. Ayat yang Yohanes 14 ayat 16 kita baca. Kita luar biasa. Kadang kita tidak menghargai. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kata dunia dalam bahasa aslinya dipakai kosmos. Kosmos itu berbicara tentang orang-orang yang tinggal di dalam dunia, itu Bapak, Ibu, dan saya. Jadi dunia, kita disebut dunia, kita sebut kosmos, kita yang tidak mengenal Tuhan tidak bisa menerima. Bagaimana yang tidak mengenal Tuhan aja memang di dalam waktu Yesus ada di atas muka bumi aja, bukan tidak menerima, bahkan membenci. Ya, membenci. Bagaimana mereka mau menerima? Tetapi kita yang percaya kita pasti penerima. Mungkin kalau dikatakan seperti bahasa ini kita baca, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, ini berbicara tentang murid-muridnya dan juga berbicara tentang kita. Kamu mengenal Dia. Dan berarti kita yang bisa terima. Kita bukan egois, memang itu nyatanya. Karena kita mencintai Dia, kita percaya Dia, kita yang bisa terima. Kita yang menerima. Ada nggak konsekuensi kita menerima? Ada, Bapak Ibu. Sekarang saya kasih gambaran dulu. Sekarang siapa yang tidak kagum dengan AI? Ingat, dunia ini sudah akhir zaman. AI, orang sudah bagaimana? Kebalik. Ya, Bapak Ibu lihat kagum nggak? Kalau sekarang diciptakan susah-susah cari pembantu rumah tangga,
Saya mungkin pakai bahasa agak kasar, sekarang pakai apa? Saya enggak halus sedikit, asisten rumah tangga. Suruh kerja susah, karena nggak dikontrol susah, dan lain sebagainya. Orang beli dia bisa cuci piring, bisa membeli manusia. Kagum nggak Bapak Ibu? Coba saya tanya, siapa yang nggak kagum? Siapa yang nggak kagum? Artinya kalau tidak tunjuk tangan, kita semua kagum. Betul? Tapi salah nggak kita mengaguminya? Saya tanya, salah nggak kita mengagumi? Nggak berani. Nggak, saya nggak menjebak. Saya tidak menjebak. Tapi saya mau mengatakan, kalau itu dibuat oleh teknologi, wajah manusia mirip, ya semua mirip, bahkan halus, dia bisa mencuci piring, bisa semuanya, kita terkagum-kagum. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak pernah terkagum roh yang ada? Yohanes pasal 6 ayat 63 silakan katakan. Daging tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan berguna. Daging tidak berguna, tapi roh yang berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Daging tidak berguna. Buktinya daging tidak berguna. Betapapun kita mencintai istri kita, betapapun kita mencintai suami kita, tapi saatnya tuh dia meninggal pulang. Tidak ada itu orang yang istrinya ditaruh di rumah, tiap hari dielus-elus, tiap hari dicintai, tiap hari dicium. Nah, ada itu. Pasti juga akan dikubur karena memang daging tidak berguna. Kalau nggak ada roh, daging nggak bisa. AI itu kan karena di dalam kan dirancang menggantikan roh, dirancang sedemikian rupa dia bisa bekerja, bisa bergerak dan lain sebagainya. Kita mengagumi, tapi kita tidak pernah mengagumi ada roh yang Allah berikan kepada kita. Yang tanpa roh itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bahkan kita juga kadang kurang menghargai tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin apa? Makan sesukanya. Ya. Makan sesukanya. Zaman dulu dikatakan ini di kalangan gereja Pentekosta. Kasihan dia yang merintis zaman dulu. Ya. Mulai melangkah dari awal. Ya. Kasihan karena apa? Susah. Ya. Banyak yang mati karena kurang makanan. Tapi zaman sekarang ada kebalikan nggak? Kebalikan. Mati karena banyak makanan. Tuh. Iya. Karena tidak menjaga badan, tidak menjaga tubuh. Dari prinsip itulah saya mau merubah ini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu setuju, mau merubah. Kalau boleh, kalau setuju, rayam kita mulai dari 6.30. 1,5 jam, jam 8 selesai. Bisa pulang. Kalau tidak, rayam dari jam 7 sampai jam 9. Rayanya sebentar aja, Om cepatlah khotbahnya Om. Oke, jam 8 selesai setengah jam. Tapi ngobrol dan makannya sampai jam 10. Makan kenyang-kenyang. Kadang-kadang kita sudah mau pulang, di gembala udah mau pulang. Saya diam-diam saya mau pulang. Ya mama cepet pulang. Tapi saya perhatikan ada yang belum mau pulang. Tapi saya nggak pulang, ada apa ini? Oh, rupanya dia kepala di rumah. Beda, ada lebih beda, bungkus lah. Betul atau betul? Itu nyata kan, nggak boleh kita. Coba kalau makan itu daging, terus makan daging. Banyak hamba-hamba Tuhan yang di daerah-daerah itu masih muda. Meninggal karena apa? Stroke. Meninggal karena ini, karena ini. Tidak jaga makan. Merokok bisa membuat orang stroke. Tapi saya bersyukur di sini. Di sini ada yang merokok nggak? Ada. Hah? Memang di dalam nggak ada. Betul. Tapi kalau di luar, saya cuma nggak mau ngomong. Saya ketemu dengan beberapa orang. Ini rahasia saya. Saya tidak ngomong sama siapa. Saya ketemu. Nggak sadar. Karena apa? Karena HP nggak sadar. HP ini.
Saya mau masuk. Begitu saya masuk, nampak dia. Cepat. Simpen. Kalau ditanya di gereja, ada yang merokok? Pasti tidak ada yang angkat tangan. Tapi siapa tahu di luar, Tuhan izinkan saya melihat orang itu merokok. Merokok itu bisa merusak. Bapak Ibu pernah? Kalau ini knalpot Honda, knalpotnya pernah nggak dibuka? Udah dibuka, dibeginikan knalpot. Karatnya keluar semua. Itulah karena merokok. Jadi jangan merusakkan tubuhmu. Kalau tubuh manusia buatan manusia, kita sangat terkagum-kagum, kita mau beli dan lain sebagainya supaya bisa menjadi membantu kita. Tapi kenapa kita ini tidak? Nah, waktu Yesus dia terangkat ke surga, dia memberikan rohnya kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu, dia memberikan rohnya kepada kita. Kita menjadi kebencian kuasa kegelapan iblis. Adam pertama dijatuhkan oleh iblis. Adam kedua Yesus akan dicoba untuk dijatuhkan oleh Yesus. Di atas bukit pencobaan, tapi Adam kedua tidak berhasil. Tidak berhasil dijatuhkan, tidak berhasil dimusnahkan. Siapa yang dia tunggu? Bapak Ibu pernah baca ayatnya? Mungkin pernah, tapi tidak pikirkan itu. Coba kita buka. Ya. Lukas pasal 4. Saya cari dulu ayatnya. Lukas pasal 4. Ayat 13. Coba baca, 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua perjuangan itu, ia mundur dari padanya dan tunggu waktu yang baik. Ulangi sekali lagi. Sesudah iblis mengakhiri semua perjuangan itu, ia mundur dari padanya dan tunggu waktu yang baik. Tahu nggak Bapak Ibu, sadar nggak bahwa iblis menunggu waktu yang baik? Kita yang sudah menerima hayat Yesus dicobai sebagai Adam kedua tapi tidak berhasil. Adam pertama berhasil, gagal. Adam pertama jatuh. Tapi Adam kedua tidak berhasil. Dan karena Adam kedua tidak berhasil, kita menerima hayat yang sama dengan Yesus. Ayat ini pernah Bapak Ibu pikirkan? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia tunggu terus. Oh, rupanya ini dia ya. Dia sudah terima hayat Yesus. Dia sudah dibaptis, sudah terima hayat Yesus. Yang bernama April Duhazai. Contoh ayat. April, dia tunggu terus. Kapan bisa aku serang dia? Dia sudah terima hayat hidup. Kapan aku mau serang? Kapan aku mau serang? Lalai. Begitu ajak teman-teman. Kalau nggak merokok, pulang Abdullah. Oh iya, lihat kanan kiri, nggak ada orang, nggak ada satupun orang gereja, apalagi gembala nggak ada. Itu dia, dicoba terus dia. Ini perumpamaan, bukan aku mengatakan dia. Ini kita melihat ayat ini, terus kita ditungguin waktu kapan kita bisa dicoba. Semua hal. Jangan Anda dan saya membuka peluang untuk Kristus. Yesus tahu itu semua. Itu sebabnya sebelum dia terangkat ke surga, dia sudah minta Roh Kudus itu untuk menyertai kita, tinggal di dalam kita. Dia mau kita juga punya hayat yang sama. Dia harusnya bisa menang. Waktu Yesus ada di atas muka bumi, Bapak Ibu, roh jahat yang banyak. Dunia ini sudah dikuasai dengan roh jahat loh Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu. Efesus 6 ayat 12. Dunia ini sudah dikuasai oleh roh jahat. Ya. Efesus 6 ayat 12 kita baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Ingat?
Saya kadang-kadang ketawa juga kalau melihat di YouTube komedi daripada siapa itu namanya yang pernah datang itu. Dia bilang setan nggak berani beroperasi di Indonesia karena ketika Yesus mengusir setan masuk ke gembala 2000 babi, itu pula yang suka kita makan. Jadi setan-setan kita makan semua. Siapa itu? Ongol ya? Nongol. Ya. Waktu Yesus ke Gadara, begitu Yesus menginjakkan kakinya, turun dari perahu, menginjakkan kaki di Gadara, roh yang legion itu dikatakan langsung tunduk. Mau apa engkau anak Allah? Jangan siksa aku. Jangan siksa aku. Dia minta, suruh aku keluar di babi-babi itu. 2 ekor 2000 babi. Sampai menjerit minta ampun. Waktu Yesus ada di atas muka bumi. Sekarang Yesus tidak ada. Kita generasi berikutnya yang ada roh Tuhan. Yang ada hayat Tuhan. Ini dikatakan oleh Lukas. Dia menanti waktu yang baik. Apakah kita bisa menang atau tidak? Harusnya bisa menang. Harusnya bisa. Dari mana kita tahu harusnya bisa? Mungkin bahasanya tidak dikemas seperti bahasa iblis menjerit. Jangan siksa aku. Mungkin tidak begitu. Tapi saya mau katakan lebih dahsyat lagi. Percaya? Loh kok nggak ada lagi? Lebih dahsyat lagi. Baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anak. Ya betul, karena roh anaknya dimasukkan kepada kita, dihadirkan dalam kita. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, rohnya huruf besar ya. Lebih besar daripada roh-roh yang di dalam kita. Harusnya kita menang. Harusnya. Jadi kalau di rumah ada yang cuci piring, bangun pagi, piring sudah tercuci, harusnya gak usah takut. Kalau Anda mau pertahankan roh itu tetap ada di dalam. Pesta pun boleh di rumah, sebab kalau pesta piring 1000, besok pagi bersih. Ya kan? Tapi kalau Anda rasa nggak nyaman, Anda bisa usir. Anda bisa usir. Ini enggak. Anak Tuhan dari kecil sudah dibaptis, asal dari kuburan. Permisi. Anda menghadirkan dia tadinya nggak tahu Anda mau lewat, tapi ada permisi. Oh, ini suara April. Yesus tahu kita akan menghadapi masalah ini, maka sebelum dia berangkat dia minta roh itu menyertai kita. Dan konsekuensinya kalau roh itu ada dalam kita, kita masuk di dalam Lukas 4:13. Iblis menanti kapan waktunya kita bisa menjadi sasaran dia. Tapi kita harus menang. Saya katakan kan, roh yang ada pada kita lebih besar. Ini sudah dibikin gladi bersihnya Bapak Ibu waktu Yesus ada di atas muka bumi. Coba kita buka. Kita baca dulu Lukas pasal 10 mulai ayat 17. Saya ingin Bapak Ibu baca. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama. Ini gladi bersihnya sudah Yesus lakukan waktu Yesus masih ada di muka bumi. Apa kata Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wah, betapa hati Yesus itu sukacita. Ternyata murid-murid ini pergi itu telah bisa mengalahkan roh-roh jahat. Siap Bapak Ibu? Siap? Memang mungkin tidak dikemas dalam bahasa iblis, roh-roh jahat itu menjerit, jangan siksa aku. Mungkin tidak pakai bahasa itu. Tapi bahasanya lebih dahsyat lagi. Saya mau tanya. Seekor anjing yang menjerit-jerit kesakitan. Mana lebih parah lagi menjerit kesakitan atau dari atas loteng itu jatuh ke bawah? Mana yang lebih parah? Halo? Lebih parah dijatuhkan dari loteng 84. Loh, lewat. Mati. Bukankah firman Tuhan katakan?
Aku melihat iblis jatuh dari langit. Itu Anda dan saya harus berperan, Bapak. Mengapa saya sampaikan ini? Kepentingannya supaya Bapak Ibu mulai Kamis malam jangan mengabaikan. Halo, kita tidak tahu masa hidup kita akan kapan. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Roh Tuhan ada dalam hidup kita, harusnya kita harus berdemikian. Saya kasih satu ayat lagi kepada Bapak Ibu. Besok minggu depan saya baca karena sudah jam. Coba buka dulu. Roma 8 ayat 11. Roma 8:11. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang membangkitkan roh, yang membangkitkan Yesus adalah roh Allah. Roh adalah Allah adalah juga Roh Kudus. Dia tinggal dalam, kalau dia tinggal dalam hidup kamu, dikatakan tubuh yang fana akan apa? Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Buktinya, Lazarus Yesus. Lazarus bangkit dari kematian. 4 hari sudah busuk. Tapi begitu dia bangkit dari kematian, kebusukan itu hilang. Yesus 3 hari 3 malam dalam kubur ketika dia bangkit. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Dia berjalan sana sini tidak nampak darah itu berceceran, tidak. Hanya diperlihatkan lubang paku, bekas lubang paku di telapak tangan dan di lambung. Itu pun diperlihatkan dengan maksud supaya murid-murid yakin bahwa ini dia Yesus yang pernah ditombak, yang pernah dipaku. Tapi dia berjalan kemana-mana dalam tubuh kemuliaan yang tidak hancur oleh karena kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Saya lama merenungkan ayat firman Tuhan ini. Saya mau meyakini sebenarnya kalau ayat firman Tuhan ini terserap dalam hidup kita, tubuh yang fana ini akan hidup kembali. Saya meyakini kalau ini benar terjadi dalam hidupku, sebenarnya aku tidak akan sakit sampai Tuhan memanggil. Buktinya yang sudah dikubur busuk aja bisa pulih. Betul atau betul Bapak Ibu? Yang di dalam kubur aja yang busuk sudah pulih. Betapa hancurnya tubuh Yesus. Begitu dia bangkit, Roh Allah membangkitkan dia, tubuhnya yang fana itu menjadi hidup kembali. Kalau Roh Allah ada dalam roh yang sama dalam hidup kita, harusnya, semestinya. Dan saya membaca pahlawan-pahlawan iman zaman sekarang. Ada banyak yang umur sampai 100 tahun. Tidak sehari pun sakit. Ketika dia meninggal dalam keadaan tubuh, bodi masih bagus. Memang waktunya untuk pulang. Karena apa? Bapa telah menyediakan tempat bagi. Harusnya begitu. Itulah manfaat Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Betapa luar biasa. Ya, Yesus pergi. Kuasa kegelapan menanti saat yang baik. Anda jadi sasaran. Apakah Anda tidak butuh Roh Kudus? Apakah Anda tidak butuh? Kalau Anda tidak butuh, Anda menjadi makanan kuasa kegelapan roh jatuh. Tapi kalau Anda butuh, malam 10 malam Anda datang. Dengan sabar Anda minta. Itu sudah dijanjikan oleh Yesus untuk kita. Kita minta supaya kita terlindungi. Betapa luar biasa. Ya. Itulah manfaat. Baru 2 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari Kamis masih ada 6 lagi bisa tuntas sekaligus. Ya, oleh sebab itu siapkan hatimu, untuk menerima Roh itu untuk kemanfaatan, keabdolan bagi hidupmu dan hidupmu. Yesus katakan, aku datang. Yohanes 10:10, aku datang. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka hidup dalam berkelimpahan. Hidup dalam berkelimpahan, sojo artinya hidup seluruh tubuh kita berkelimpahan, kelimpahan kesehatan, kelimpahan segala hal. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.